sifat cahaya, itu tentang pemantulan sinar pada cermin datar. Yang pertama, alat yang saya butuhkan adalah satu buah pulpen, kemudian di sini saya menggunakan satu buah busur, kemudian di sini saya menggunakan HP sebagai senter, dan di sini ada celah cahaya, kemudian ada cermin datar, dan ada kertas putih. Baik, langkah pertama kita akan menyusun terlebih dulu seperti ini. Cermin datar, celah cahaya, kemudian ada senter. Baik, kemudian kita nyalakan senter dan kita mengamati sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Kita mulai centering. Nah, di sini kita sudah menyentari dan kita di sini akan menggambarkan sudut datang dan sudut pantul. Kemudian di sini kita akan mengukur berapa besar sudut yang dihasilkan. Baik, berdasarkan hasil pengukuran, hasilnya menunjukkan bahwa besarannya yaitu sebesar 20 derajat. Nah, di mana di sini dapat disimpulkan bahwasannya besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Hal ini sesuai dengan hukum pemantulan, yaitu di mana sudut datang dan sudut pantulan itu yang ada di kaca itu besarannya sama. Baik, selanjutnya adalah pemantulan cahaya dengan menggunakan cermin cembung sebagai pengganti centang sayur. Pertama, susunlah alat dengan meletakkan cermin cembung di depan lilin. Nah, lalu amati bentuk bayangan yang muncul pada permukaan cermin. Hasilnya, bayangan lilin di dalam cermin cembung terlihat tegak, namun ukurannya menjadi lebih kecil. Di sini dapat kita lihat. Ketika cahaya kita arahkan ke kiri, maka cahaya akan bergerak semakin ke kiri. Ketika cahaya kita sinari ke kanan, maka cahayanya akan semakin ke kanan. Dan ketika di tengah-tengah, maka garisnya akan tetap tengah dan di titik fokus. Baik, percobaan praktikum pada cermin cekung. Pertama, susunlah alat dengan meletakkan cermin cekung di depan lilin. Kemudian, aturlah jarak lilin sampai terbentuk bayangan jelas dan tajam. Nah, saat lilin diletakkan sangat dekat atau berada di antara cermin dan titik fokus, kita dapat melihat bayangan langsung di dalam cermin. Nah, di sini sifat bayangan adalah maya, tegak, dan diperbesar. Baik. Jarak benda saat ini adalah sebesar 10 cm dengan jarak bayangan sebesar 4 cm. Dapat kita tulis terlebih dahulu. Kemudian saat lilin digeser menjauhi titik fokus, bayangan tidak lagi terlihat di dalam cermin, melainkan harus ditangkap menggunakan layar. Sifat bayangan berubah menjadi nyata, terbalik, dan diperbesar. Baik, posisi pada saat ini sebesar 15 cm dengan jarak bayangan sebesar, kita fokuskan terlebih dahulu, yaitu sebesar 3 cm. Kita tulis, kemudian ketika lilin digeser jauh dari titik fokus, ukuran bayangan pada layar tampak mengalami perubahan semakin mengecil. Nah, sifat bayangan pada posisi ini adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian jarak pada saat ini yaitu 20 cm dengan jarak bayangan sebesar 2 cm. Kita tulis yaitu 2 cm. Nah, di sini saya mendekatkan pada centang sayur di mana bayangannya memperbesar dan ketika jauh dianya mengecil. Kemudian kita atur posisi centang sayur. Dapat kita perhatikan bahwasanya ketika kita arahkan ke kanan, maka sinar lilin itu akan ke kiri. Ketika ke kiri, sinarnya akan ke kanan. Hal ini bahwasanya sifat bayangan menyatakan bahwasanya cermin cekung sinarnya yaitu menyilang.
Baik, alat yang dibutuhkan adalah busur, pena, layar, balok kaca, kertas putih, dan celah cahaya. Pertama, kita susun layar, balok kaca, dan celah cahaya. Di sini kita sudah menyalakan senter, di mana di sini kita atur posisinya. Nah, di sini kita gambarkanlah jalan berkas sinar di sini, dan kita akan tampak sudut datang dan sudut biasnya. Kemudian ukur besar sudut datang dan sudut bias tersebut. Nah, di sini kita mengukurnya menggunakan busur derajat. Di sini kita mengukur sudut datang dengan menggunakan busur derajat. Di sini kita mengukur hasil menunjukkan bahwa besar sudut datang sebesar 10 derajat. Kemudian kita gunakan busur juga untuk menghitung besaran sudut bias. Nah, di sini kita mengatur posisi dan menggambarkan tanda dari celah cahaya bias tadi. Kemudian kita ukur menggunakan busur derajat. Nah, di sini hasil menunjukkan bahwasannya sebesar 30 derajat sudut biasnya. Kemudian di sini kita mengatur posisi bagaimana kita akan membuktikan bahwasannya dengan menggunakan balok kaca sudut celah cahaya itu bisa dibelokkan. Kita buktikan. Nah, di sini di mana cahaya bisa dibelokkan oleh balok kaca. Nah, seperti tampak yang ada di video setelah kita. Alat yang dibutuhkan adalah pulpen, lilin, kaca pembesar, layar, penggaris, kertas putih. Langkah pertama yang kita akan lakukan adalah di sini kita akan mengatur posisi lensa cembung. Di sini kita atur posisi lensa cembung untuk mendapatkan fokus bayangan yang tajam pada layar. Kemudian kita akan mengatur posisi lilin pula agar mendapatkan titik api yang jelas dan tajam. Pada percobaan pertama kita mengukur jarak benda dan jarak bayangan. Ya, di sini kita mengukur jarak benda dan jarak bayangan pada percobaan pertama. Jarak bayangan ini sebesar 25 cm dengan jarak bayang 15 cm. Pada percobaan kedua kita mengubah posisi kedudukan dari lensa cembung dan lilin untuk mendapatkan variasi data. Pada percobaan kedua kita akan mengukur jarak benda dan jarak bayangan. Di sini dapat kita lihat seperti yang ada di video bahwasannya kita mengatur posisi untuk mendapatkan fokus bayangan yang tajam. Jarak benda yaitu sebesar 20 cm dengan jarak bayangan sebesar 12 cm. Pada percobaan ketiga ini kita akan mengukur kembali jarak dan benda. Nah, di sini kita mengukur jarak benda itu sebesar 15 cm dengan jarak bayangan yang 5 cm. Itu percobaan yang ketiga. Nah, di sini kita akan melihat sifat-sifat cahaya. Baik, di sini dapat kita lihat, kita geserkan posisi lilin dengan lensa cembung. Dapat dilihat di situ bahwasannya lensa cembung mempunyai sifat bayangan dapat diperbesar dan dapat diperkecil sesuai dengan lensa cembung. Kemudian pada layar kita dapat melihat bahwa lilin terlihat maya tegak. Mengamati sifat bayangan lensa cembung, dapat kita lihat bahwasannya di sini kita mengamati lilin, di mana lilin ini mempunyai sifat bahwasannya dapat diperbesar dan diperkecil. Nah, di sini dapat kita lihat lensa cembung memiliki sifat yaitu bisa menjadi nyata dan terbalik atau maya dan diperbesar tergantung jaraknya. Nah, di sini kita akan mengamati cahaya
bahwasannya lensa cembung ini memiliki sifat cahaya itu yaitu mengumpulkan cahaya. Pada lensa cembung ini dapat kita lihat sinarnya terlihat jelas, dan lensa cembung ini memiliki sifat bayangan yaitu mengumpulkan